Warta Gereja 11 Oktober 2020. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, terkhusus bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama mengikuti kebaktian online di channel GKJ Wonosari. Diucapkan selamat bergabung dan selamat bersama-sama menikmati karya Tuhan dalam kebaktian ini. Yang pertama, buku Renungan Harian Sadar 2021. Sinode GKJ mewatakan buku Renungan Harian Sadar sebagai tuntunan bersama teduh. Buku Renungan Harian Sadar diterbitkan setiap semester dalam versi 2 bahasa, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Kepada warga jemaat yang akan memesan buku Renungan Harian Sadar untuk tahun 2021 dapat menghubungi kantor gereja atau Saudari Esther paling lambat tanggal 10 Oktober 2020. Kiranya menjadikan perhatian. Untuk warta persembahan dapat dibaca di warta hari Minggu yang di-share atau dibagikan dalam grup Rakyat Wonten. Jika ada warta gereja tambahan juga akan disampaikan melalui warta gereja yang dibagikan dalam bentuk PDF di WA Group. Untuk itu jemaat dimohon membacanya. Demikian warta gereja hari ini. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum ibadah ini kita mulai, marilah kita bersaat teduh secara pribadi. Jemaat, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih, bersama-sama kita akan berdoa mengungkapkan pengakuan dosa dan kesalahan kita di hadirat Tuhan. Marilah kita berdoa. Sudah sekian lama ya Tuhan, kami hidup dalam kebersamaan, terutama dalam kebersamaan berkeluarga. Dan di bulan keluarga ini kembali kami ingin menghayati makna panggilan-Mu, jikalau Engkau mempersatukan kami dalam kehidupan berumah tangga. Namun manakala kami bersama-sama boleh rasakan kembali makna keluarga bagi diri kami, oh Tuhan, sungguh kami ingin mohon ampun kepadamu, karena seringkali setelah sekian lama kami hidup berkeluarga, kami kurang mendengarkan Engkau, kami tidak mengindahkan Engkau lagi, kami justru memperhatikan dan mendengarkan kesibukan-kesibukan kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami rindu untuk kembali membangun keutuhan keluarga kami. Oleh karena itu ya Tuhan, dengarkanlah seruan doa kami ini dan ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, sebelum bersama-sama kita menerima firman Tuhan dan merasa-rasakannya, marilah kembali kita bersama berdoa. Kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, masih dalam keterbatasan di mana kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami rindu Engkau menyapa dan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami yang saat ini sedang berhimpun. Karena saat ini Tuhan, kami secara sinodal boleh menyelenggarakan
bulan keluarga. Bapa, mampukanlah di bulan keluarga ini kami bersama-sama kembali merajut dan menumbuhkan, mengembangkan cinta kasih yang pernah Tuhan berikan kepada kami saat kami memulai kehidupan baru dalam hidup berumah tangga. Saat itu kami bersama-sama meyakini bahwa apa yang kami lakukan adalah karena mendengar panggilan-Mu. Dan saat ini pun, di hari-hari yang kami lalui dan akan kami lalui, Engkau masih berfirman, Engkau masih berkata-kata kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk mendengar suara-Mu, sehingga hanya suara-Mu lah yang boleh memenuhi seluruh kehidupan keluarga kami, agar damai sejahtera-Mu boleh nyata kami rasakan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia mendengarkan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan Injil hari ini akan dibaca menurut Injil Matius, dan kita akan membaca dari Matius pasal yang ke-22. Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Matius 22 ayat pertama sampai 14 demikian. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah
akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Kembali yang pertama-tama dalam khotbah ini saya akan menyapa anak-anak kita yang hebat-hebat dan luar biasa. Bagaimana kabarmu anak-anakku semua? Ya, tentu semuanya sehat dan tetap semangat, bukan? Ya, semua sehat dan tetap semangat. Apa ada yang masih ngantuk hari ini? Ayo coba berdiri sebentar, lalu mari kita geleng-gelengkan kepala. Sudah? Ya, silahkan duduk lagi. Duduk yang baik, sebab Pak Endar punya cerita. Anak-anak mau kan mendengarkan cerita Pak Endar? Pak Endar mau cerita tentang sebuah keluarga, keluarganya Didi, begitu ya. Didi adalah seorang anak kecil kira-kira berumur 5 tahun. Ia masih TK. Suatu malam Didi diajak ayah dan ibunya beserta kakaknya pergi ke sebuah rumah makan. Mereka makan bersama malam itu. Sesampainya di rumah makan, mereka mencari tempat duduk yang nyaman. Kemudian datanglah seorang pelayan rumah makan yang membawa secarik kertas dan sebuah ballpoint. Pelayan itu bertanya satu persatu kepada anggota keluarga Didi tentang menu makanan yang akan dipesan. Pertama-tama yang ditanya ayah Didi, kemudian ibu Didi, lalu kakak Didi, dan akhirnya sampai pula pada si Didi. Pelayan itu mendekati Didi lalu menyapanya. Halo tuan kecil yang ganteng, apa kabar? Tuan kecil yang ganteng ini mau pesan apa? Lalu Didi menjawab, aku mau pesan ayam goreng, Mbak. Ayam goreng kremes yang enak. Tapi tiba-tiba ibu Didi menimpali, jangan loh Mbak, jangan. Kasih saja dia nasi goreng yang tidak pedas. Seakan pelayan itu tidak menghiraukan kata-kata ibu Didi, ia melanjutkan pertanyaannya kepada Didi. Tuan kecil yang ganteng, ayam gorengnya mau yang dada, yang paha apa yang sayap? Didi langsung menjawab, aku pilih yang paha saja, 2 ya Mbak. Setelah itu pelayan rumah makan itu kembali ke belakang. Keluarga Didi semuanya terdiam. Tiba-tiba Didi berkata, aduh, senang sekali hatiku malam ini. Baru kali ini ada orang yang mau mendengarkan aku. Nampak-nampaknya di keluarga Didi, karena Didi selalu dianggap masih kecil, sehingga perkataannya, apa yang diomongkan Didi nampak-nampaknya tidak pernah didengarkan oleh anggota keluarga yang lain.
Sehingga saat di rumah makan, ia diperhatikan oleh mbak-mbak pelayan rumah makan itu tadi dengan seksama. Didi menjadi senang sekali. Anak-anak, kira-kira kalian suka bicara atau suka mendengarkan? Suka omong apa suka mendengar? Nah, suka ngomong. Nah, kalau suka ngomong siapa yang mendengar? Tidak ada. Coba, kalau kamu sedang berbicara lalu orang-orang di sekitarmu tidak ada yang mau mendengar, kira-kira rasanya hati ini bagaimana coba? Pasti sedih, pasti sakit hati ini, ya enggak? Kalau kita bicara tetapi tidak ada yang mendengarnya, rasanya mangkel. Nah, karena itu anak-anak, kalau kamu semua ingin didengar, maka kamu juga harus mau mendengarkan kata-kata orang lain. Ya, kalau kamu ingin didengar, maka kamu juga harus mau mendengarkan orang lain. Jemaat Tuhan yang terkasih, perumpamaan Tuhan Yesus kali ini juga berbicara tentang mendengarkan dan mengindahkan. Betapa marahnya sang raja dalam perumpamaan itu, karena sang raja telah berusaha untuk mengundang teman dan sahabat-sahabatnya untuk datang ke pesta perkawinan anaknya. Namun mereka semua tidak ada satu pun yang datang. Teman dan sahabat-sahabatnya sedang sibuk dengan urusan masing-masing. Raja merasa tidak didengarkan. Raja merasa tidak diindahkan, tidak diperhatikan oleh sahabat-sahabatnya. Pesta yang telah direncanakan, telah dipersiapkan dengan luar biasa, tetap harus berjalan. Makanya sang raja menyuruh para hambanya untuk mengundang orang-orang yang ada di persimpangan-persimpangan jalan. Semuanya diundang untuk masuk ke perjamuan pesta perkawinan anaknya. Sang raja menjadi gembira karena pesta tetap dapat berjalan dan dihadiri oleh banyak orang. Namun tiba-tiba ia kembali menjadi marah saat melihat ada seorang yang datang ke pesta itu tetapi tidak mengenakan baju pesta. Seakan orang ini meremehkan sang raja, sang empunya pesta itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, perumpamaan atau gambaran ini ingin memperlihatkan tentang pemahaman orang-orang Yahudi yang selama ini merasa diri merupakan umat pilihan Allah. Mereka seringkali merendahkan bangsa-bangsa lain. Namun dalam gambaran ini, Tuhan Yesus justru menunjukkan bahwa sekalipun mereka adalah umat pilihan Allah, tetapi mereka tidak mendengarkan Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan sang raja yang mengundang mereka supaya mengikuti pesta perkawinan. Mereka asik dengan kegiatannya sendiri-sendiri. Dan oleh karena itu, sang raja akhirnya justru mengundang orang-orang lain. Orang-orang lain inilah yang akan menjadi sahabat yang baru bagi sang raja. Namun, memang tidak semua sahabat yang baru ini benar-benar mendengarkan dan mengindahkan suara Allah di dalam Tuhan Yesus. Hal ini digambarkan oleh orang yang datang ke pesta
tetapi tidak mengenakan baju pesta. Ia tidak serius menanggapi undangan sang raja. Ia tidak mempersiapkan dengan baik atas undangan raja. Ia hanya mau enaknya saja, tidak mau mempersiapkan diri dan baju pesta untuk memenuhi undangan sang raja. Maka Yesus pun juga berkata, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Di ayat yang ke-14. Kita semua dipanggil, tetapi apakah kita semua ini yang terpilih? Jemaat yang terkasih, tergantung seberapa kita serius mendengarkan suara sang raja, raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita periksa hidup kita masing-masing. Paling tidak kita periksa kehidupan kita di tengah-tengah keluarga kita. Ada banyak suara Tuhan yang kita dengar dan mungkin kita hafal. Suara Tuhan itu bagi keluarga kita. Salah satunya, ketika kita menikah dulu, kita mengaku dipanggil Tuhan untuk hidup berumah tangga. Tetapi setelah sekian lama bersama dengan suami atau istri kita, yang sekarang, maaf, bau remason, bau minyak goreng, dan ikan asin, yang sekarang jadi gembrot, tidak pernah dandan, yang sekarang perutnya buncit, yang ternyata suamiku suka ngorok. Kayaknya suara Tuhan yang dulu pernah kita dengar, sekarang tidak terdengar lagi. Yang kita dengar justru adalah suara-suara hati kita, yang nampak-nampaknya justru ingin selalu menyingkiri dia, suami atau istri kita, yang sekarang ini kok kelihatan soyongan nyelki, tidak seperti dulu lagi. Juga ketika kita memiliki anak-anak dan membaptiskan anak-anak kita, bukankah kita mendengar suara Tuhan yang memanggil kita untuk mendidik dan memberi teladan iman bagi anak-anak kita? Itu yang kita dengar sebagai suara Tuhan lalu kita lakukan. Namun sekarang masihkah suara Tuhan itu terngiang di telinga kita? Kata kita sekarang, sudahlah, anak-anak kita akan menemukan jalannya sendiri nanti. Mendengarkan suara Tuhan bukan seperti mendengarkan suara lagu dangdut yang membuat kita bisa senang dan bergoyang-goyang sambil kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Mendengar sambil lalu lagu dangdut, kita bisa bergoyang. Tetapi mendengarkan suara Tuhan itu lebih dari itu semua. Lebih dari mendengarkan lagu-lagu pop dan dangdut sebagainya. Mendengarkan suara Tuhan harus menjadikan hidup ini lebih serius dan diikuti dengan perubahan-perubahan hidup yang makin hari mestinya makin bisa dirasakan indahnya oleh orang-orang di sekitar kita, terutama oleh anggota keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Mereka harusnya bisa merasakan keindahan manakala kita benar-benar
mau mendengarkan suara Tuhan dan memberlakukan dalam kehidupan ini. Jemaat, marilah mendengarkan suara Tuhan dan memberlakukan suara Tuhan itu di tengah-tengah keluarga kita pada khususnya, agar cinta kasih yang pernah Tuhan berikan kepada kita senantiasa hidup, senantiasa berkembang dan menyala-nyala, dan membuat kehidupan keluarga kita selalu dinamis, sejahtera, damai, dan tentram. Tuhan Yesus, Raja Gereja, menyertai kita. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara, bersama umat di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kepada Allah Trinitas dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang melandaskan ungkapan syukur ini kita baca secara bersama-sama dari Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bersama kita haturkan persembahan ini dalam doa dan sekaligus kita berdoa syafaat. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau yang telah mempersatukan kami dalam kehidupan berkeluarga. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh merasakan kedamaian, ketentraman dalam kehidupan berkeluarga. Terlebih
mengingat masa lalu saat Tuhan mempertemukan kami, sehingga cinta di antara kami di masa-masa remaja dan pemuda boleh bersemi, dan akhirnya cinta itu diikat dalam ikatan tali perkawinan. Mampukanlah kami saat ini ya Tuhan untuk kembali mendengarkan panggilan Tuhan, supaya kami boleh melestarikan kehidupan cinta kami sampai maut memisahkan. Bapa yang Maha Kasih, terlebih saat Engkau memberikan karunia secara khusus di tengah-tengah keluarga kami yang berupa anak-anak yang manis, Tuhan, biarlah kami senantiasa bersyukur kepadamu dan selalu mendengar kehendak-Mu, apa yang Kau kehendaki manakala Engkau menghadirkan anak-anak di tengah-tengah keluarga yang boleh kami bentuk ini. Ingatkanlah kami semua ya Tuhan, agar kami dapat mendidik, mendampingi anak-anak kami dengan tulus dan dengan kesungguhan, sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh dan berkembang dan memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik daripada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah anak-anak kami. Mampukanlah mereka untuk mempersiapkan diri saat-saat ini untuk menggapai masa depan mereka yang gilang gemilang. Berkatilah mereka ya Tuhan. Demikian pula mampukan kami, setiap orang tua di tengah-tengah keluarga, untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarga kami masing-masing, untuk dapat memiliki kebijaksanaan yang dari Tuhan, sehingga kami dapat merawat dan mendidik anak-anak kami dengan sebaik-baiknya. Ya Tuhan, demikian pula dengan keberadaan para orang tua kami yang telah mendampingi kami selama ini, dan karena usia, tubuh mereka semakin renta dan keberadaan mereka semakin terbatas. Bahkan ada di antara para orang tua kami yang merasakan tubuhnya semakin penat. Tuhan, kami berdoa untuk mereka, berikan kekuatan, berikan kebijaksanaan kepada mereka ya Tuhan, sehingga di usia senja mereka tetap akan dapat menjadi suri teladan bagi kami para generasi penerusnya. Ya Tuhan, berkatilah para orang tua kami, terutama mereka yang sedang menderita sakit di saat-saat masa pandemi ini. Sungguh Tuhan, Kau mengetahui keberadaan mereka. Berikan kesembuhan dan kekuatan melalui perawatan anak-anak mereka, keluarga mereka, bahkan melalui perawatan para dokter, para medis. Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada para orang tua kami. Kami serahkan mereka ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Bapa yang makasih, kami serahkan pula keberadaan bangsa dan negara yang kami cintai ini. Kiranya Tuhan senantiasa pulih, memberikan damai sejahtera di dalamnya, walaupun keberadaan kami beraneka warna. Biarkan kami semua yang berbeda-beda ini dapat belajar satu dengan yang lainnya, menghormati dan menghargai keberbedaan yang ada, bukan untuk saling menghilangkan satu dengan yang lainnya, namun justru mampukan kami untuk saling menghidupi. Ya Bapa, berkat-Mu
senantiasa Kau limpahkan dalam kehidupan kami, terutama pada saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami yang terbatas ini, kami juga boleh untuk menghaturkan persembahan yang telah kami persiapkan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini boleh menjadikan kami semua turut serta dalam karya penyelamatan Tuhan bagi dunia ini. Bapa yang Maha Kasih, inilah kami. Pakailah selalu kami, pakailah selalu keluarga kami, untuk membuat nama-Mu semakin dipermuliakan di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan menerima pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan melalui firman-Nya. Kami siap mendengarkan. Berlakukanlah firman Tuhan di tengah kehidupan keluarga. Kami mau melakukannya. Terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. oleh karena itu terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa kiranya melingkupi hidupmu. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus menuntun langkahmu. Kuasa Roh Kudus senantiasa memberi semangat bagimu, agar engkau mampu menghadirkan kasih setia Tuhan dalam hidupmu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Syukur kepada Allah.